Halo para terus, apa kabarnya semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Trust. Film Trust ini rilis pada tahun 2010 yang menceritakan seorang gadis yang menjadi korban pengeroyokan. Oke guys, nggak usah nunggu lama-lama, langsung saja kita lanjut ke alur filmnya. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis guys. Nggak ada ruginya kalian subscribe guys. Oke guys, enjoy. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Annie. Annie ini adalah salah satu pemeran film utama yang akan digenjot oleh seorang pria yang begitulah pokoknya, dengan seorang laki-laki ini yang dia kenal dari Facebook, akun sosmed atau internet lah. Dan seorang ayah yang bernama Will mempergoki anaknya yang sedang chatan dengan seorang pria. Will pun merasa anaknya sedang baik-baik saja, lalu Will pun meninggalkannya sendirian. Keesokan harinya Annie pun menjalani aktivitas seperti biasa dan chatan dengan pacar internet tersebut. Pada malam harinya Annie pun makan malam bersama keluarganya, dan karena si Annie memainkan handphonenya terus, Annie pun dimarahi oleh ibunya dan disuruh untuk melanjutkan makan malamnya bersama keluarganya. Setelah itu Annie pun ingin mengirimkan foto makan malam bersama keluarganya kepada pacarnya yang bernama Charlie. Charlie pun seseorang yang pintar dan sangat lucu menurut Annie, dan Annie pun memperkenalkan Charlie kepada keluarganya. Dan ayahnya pun cuma cengar-cengir kayak ular habis makan lemon yang keasaman gitu guys, setelah dikenalkan sama si Charlie. Dan pada keesokan harinya Annie pun pulang dari sekolah dan membuka laptopnya guys, dan ia pun mendapat notifikasi dari Charlie bahwa Annie diterima di klub bola. Lalu Annie pun mengatakan kepada Charlie bahwa ia senang sekali, dan di sini Charlie pun mengatakan bahwa ia masih berumur 20 tahun. Annie pun terheran-heran karena mereka selisih usia 6 tahun, karena Annie sekarang masih usia 14 tahun. Dan Annie pun menerima Charlie apa adanya dengan umur 20 tahun. Charlie pun mengirimkan sebuah foto dan Annie pun tersenyum-senyum sendirian seperti orang yang sedang kasmaran gitu guys. Lanjut, Annie pun menjalani hari-harinya seperti biasa dan sangat gembira sekali dan bahagia. Lanjut, Annie dan Charlie pun chatan seperti biasa di internetnya, dan di chatan ini Charlie pun mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah berumur 25 tahun dan ia pun sudah lulus kuliah. Dan di sini pun Annie langsung panik dan langsung menelpon Charlie. Dan ketika Annie melihat foto Charlie yang sudah berusia 25 tahun, ia pun cuma bisa menutup matanya sambil bersenyum-senyum sendirian guys. Dan pada keesokan harinya Annie pun ingin bertemu dengan Charlie di mall. Gak lama kemudian Charlie pun menghampiri Annie, dan Annie pun terbengong karena melihat Charlie yang terlihat lebih tua dari usia 25 tahun. Dan di sini pun Annie terbengong dan cuma bisa menangis. Dan ia berkata mengapa Charlie selalu berbohong kepada Annie. Dan Charlie pun menjawab pertanyaan Annie satu persatu dengan jujur. Dan secara tidak sengaja ada salah satu teman Annie yang melihat Annie sedang berkencan dengan Charlie atau sedang COD-an sama Charlie. Dan ia pun makan malam bersama Charlie. Karena Annie yang sangat polos, ia pun gampang sekali dibodoh-bodohi sama Babe Cap alias Charlie. Setelah itu Babe Cap alias si Charlie mengajak si Annie ke sebuah hotel untuk melakukan sebuah lalu di sini Annie pun disuruh memakai pakaian bikini sama si Charlie. Lalu Annie pun dielus-elus manja sama si Charlie. Karena Annie yang sangat polos, ia pun dirayu-rayu sama Charlie. Dan Charlie pun memasang kamera yang tidak diketahui sama si Annie. Lalu mereka pun melakukan adegan yang sangat dan akhirnya ngejrot. Di sela-sela makan malam, Annie pun cuma melamun dan memikirkan babang Charlie. Kemudian Annie pun mengecat si Charlie dan terus mengecat si Charlie, tapi tidak ada balasan sama si Charlie. Kayaknya si Charlie jadi Bang Toib, lama nggak pulang-pulang. Dan keesokan harinya di sekolah Annie cuma bisa murung dan melamun karena memikirkan si babang Charlie karena kejadian waktu itu. Dan kemudian Annie pun ingin menelpon babang Charlie. Ia pun hanya bisa menangis karena babang Charlie tidak bisa dihubungi. Duh, kasihan guys. Salah satu teman yang melihat Annie dan Charlie sedang berkencan, ia pun menanyakan sebuah kebenaran kepada Annie, tetapi Annie pun tidak bisa menjawabnya. Lalu ketika Annie sedang belajar, ia pun diminta untuk ke ruang BP oleh salah satu guru. Ternyata itu salah satu kelakuan temannya yang melaporkan kepada bapak guru.
karena ia melihat Annie sedang berkencan dengan om-om di mall. Lalu Annie pun dibawa oleh bapak polisi dan para teman-temannya menyaksikan kejadian tersebut. Dan kemudian salah satu guru menghubungi orang tuanya. Lalu kedua orang tuanya pun langsung menuju ke rumah sakit. Karena terlihat Annie sedang divisum karena ia mengaku salah satu korban pelecehan seksual. Lalu di sini Annie pun menceritakan kepada dokter semua kejadian yang terjadi kepada Annie. Dan di sini ada salah satu agen FBI yang ingin membantu kasus Annie tersebut. Salah satu agen FBI itu pun sampai menginap di rumah Annie karena ingin melacak keberadaan si Charlie. Dan di sini Annie pun disuruh memancing si Charlie dengan cara menelponnya. Dan terjadilah percakapan yang direkam oleh agen FBI itu. Charlie pun sempat menanyakan keberadaan orang tuanya di rumah atau tidak. Dan Annie pun menjawab bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Dan tiba-tiba handphone ibunya pun berdering dan ia pun langsung menutup teleponnya. Dan FBI itu pun kehilangan jejak si Charlie lagi. Seketika Annie pun langsung ngambek gak jelas karena ngelakuin hal-hal yang bodoh tersebut. Singkat cerita, agen FBI pun mengobrol dengan ayahnya dan mengatakan bahwa si Charlie ini benar-benar berbahaya. Lalu ayahnya yang bernama Will pun benar-benar nafsu ingin membunuh Charlie. Dan FBI pun melarangnya dan meminta kasus ini diserahkan kepadanya. Lalu keesokan harinya Will pun memikirkan anaknya yang menjadi korban pemerkosaan. Ia pun benar-benar depresi karena terus-terusan membayangkan hal tersebut. Singkat cerita, Annie pun mengunjungi salah satu penasehat rumah sakit untuk membicarakan ataupun curhat kepadanya. Annie pun berkata bahwa sebenarnya ia pun sangat mencintai si Charlie. Ia pun berkata bahwa si Charlie pun juga mencintainya. Di tempat lainnya, para penyelidik menelpon Will. Dan ia pun bilang bahwa Charlie benar-benar penjahat profesional. Bahwa ia sudah merencanakan jauh-jauh hari saat di hotel bersama Annie dan tanpa meninggalkan jejak satupun. Setelah pulang, Will memberikan foto orang-orang yang melanggar seks nasional kepada Annie untuk mencari wajah si Charlie. Sambil marah-marah, Annie pun bilang gak ada banget wajah si Charlie di foto-foto itu. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, Annie pun mengunjungi penasehat rumah sakit lagi dan curhat lagi. Annie pun berkata bahwa dirinya tidak merasa bersalah, ayahnya yang selalu menyalahkannya karena melakukan hal tersebut bersama Charlie. Di tempat lain, Agantas bertemu dengan Will. Ia pun menceritakan perihal kasus ini kepada Will. Ia berkata bahwa ia sudah menyalin chat Annie dan Charlie. Singkat cerita, Will pun membuka buku-buku yang dibawa oleh Agantas. Will pun sampai bertengkar dengan istrinya karena hal tersebut. Saking emosinya, Will pun ingin membunuh si Charlie dan pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, Annie pun bersekolah lagi dan temannya yang melaporkannya meminta maaf kepada Annie. Seketika Annie pun langsung ngegas karena ia sudah menghancurkan keluarganya dan hubungannya bersama Charlie. Pada malam harinya, Will pun masuk ke kamar Annie dan lagi-lagi menanyakan perihal tentang Charlie. Will langsung belak-belakan bahwa Annie telah berbohong kepadanya. Singkat cerita, Annie pun menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ayahnya dan Annie pun marah kepada ayahnya dan meminta ayahnya untuk keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, ia pun menemui penasehat rumah sakit dan membicarakan tentang Annie. Ia pun curhat karena ia pun terus-menerus membayangkan masalah tentang Annie. Dan ia pun mengeluarkan semua unek-unek kepada penasehat itu dan ingin membunuh si Charlie. Singkat cerita, Will pun berada di suatu rumah dan memukul-mukul orang yang berada di rumah itu dan menembak mati orang yang berada di rumah itu. Yang ternyata itu hanyalah lamunan Will yang berada di sebuah toko senjata. Will pun terus-menerus memikirkan masalah itu. Singkat cerita, Agantas memberitahukan hal lain lagi, bahwa sebelumnya si Charlie ini sudah memperkosa wanita lain. Beberapa foto pun diperlihatkan, sampai ada seorang anak yang berusia 12 tahun yang ia cabuli. Annie pun langsung kabur meninggalkan mereka dan pergi ke rumah penasehat rumah sakit. Annie pun bercerita tentang wanita-wanita lain yang pernah digenjot oleh Will. Ia pun menangis menggeru-geru karena ia baru paham bahwa ia sebenarnya diperkosa oleh si Charlie. Dan penasehat rumah sakit itu pun memeluknya dan menenangkannya.
Malamnya Will dan istrinya pun adu mulut lagi. Istrinya pun berkata bahwa ia ingin memperhatikan Annie untuk kedepannya. Sedangkan Will berpikir bahwa membalas rasa kesalnya kepada Charlie adalah jalan yang terbaik. Apalagi sampai Charlie tertangkap, itu akan lebih baik. Singkat cerita, Annie pun sedang bertanding dan disaksikan oleh keluarganya. Dan tanpa sengaja, Will pun melihat orang yang mirip dengan Charlie. Will pun langsung menghampiri dan memukuli orang tersebut dengan penuh kesal. Dan ternyata pria itu pun bukan Charlie, dan pria itu pun memaafkannya karena itu sebuah kesalahpahaman. Pada malam harinya, Annie pun marah-marah kepada ayahnya karena sudah melakukan hal tersebut. Keesokan harinya ia pun sekolah dan ia pun diberitahu oleh salah satu temannya yang berada di internet, dan ia pun kaget melihat apa yang berada di internet tersebut. Ternyata itu adalah porno yang diedit menjadi Ernie. Annie pun langsung pulang dan depresi karena hal tersebut, dan Annie pun mencoba untuk bunuh diri. Will yang ditelepon oleh ibunya karena Annie telah kabur dari sekolah, ia pun langsung mencari Annie di kamar mandi, dan Will pun mendobrak-dobrak pintunya. Dan Annie pun langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Annie pun menemui Will yang sedang duduk sambil melamun sendirian. Dan Will pun bercerita sambil menangis. Dan ia pun meminta maaf kepada Annie karena sudah berlebihan terhadapnya. Dan Annie pun langsung memeluk ayahnya. Di akhir film ada seseorang yang sedang merekam keluarga kecilnya, yang ternyata itu adalah Charlie. Charlie ternyata nama aslinya adalah Winston. Dan Charlie ini sebenarnya adalah seorang guru, dan mereka bersenang-senang tanpa ada satupun anggota FBI yang mencurigainya. Dan film pun berakhir. Tamat guys.